Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru-baru ini kita dibikin takjub dengan sikap ahli hukum yang didatangkan oleh kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Pasalnya diketahui ahli tersebut belak-belakan sebut semua kejanggalan hukum yang dilimpahkan pada Habib Rizik Syihab. Bahkan ahli hukum tersebut dengan tegasnya seraya menyebutkan, jangan mentang-mentang petinggi negara kemudian menjadikan hukum sebagai balas dendam pada Habib Rizik Syihab. Tak lama setelah itu JPU pun diam, bungkam dan tak berkutik. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyampaikan pemberian sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana. Hal itu disampaikan oleh Refli ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Mei 2021. Awalnya Habib Rizik Syihab sebagai terdakwa bertanya kepada Refli mengenai soal pemidanaan seorang dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, padahal sudah dikenakan sanksi denda administratif. Sejak berdiri dia memiliki SKT. Setelah 20 tahun lebih, suatu ketika SKT-nya ingin diperpanjang. Nah, pada saat ingin diperpanjang, ternyata ada regulasi peraturan baru soal keormasan. Maka perpanjangan SKT itu diminta 3 syarat. Begitu sudah selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa ke Mendagri, tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, terus terang saya bingung gitu. Melihat ada kejadian ormas seperti itu, saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum dan saudara ahli juga bingung. Nah, saya ingin bagaimana supaya tidak bingung bisa memahami kejadian ini. Terima kasih. Di Republik ini yang mulia ada organisasi terlarang yang sampai saat ini masih dilarang, yaitu Partai Komunis Indonesia, dan itu tidak tertentang di peraturan TAP MPR. Produk regulasi yang tertinggi. Kenapa? Karena disadari ini adalah soal pembatasan hak asasi manusia. Itu partai politik yang banyak mengikutnya. Ketika dalam sejarah membuat dan merupakan cacat, maka dilarang dalam peraturan tinggi yaitu TAP MPR. Memang alasan seperti itu tidak masuk akal. Karena memang ada alasan material. Tapi yang ahli baca soal ini ada yang mengatakan dia bubar dengan sendirinya karena SKT-nya tidak diperpanjang. Lalu maksudnya saja menjadi organisasi yang terlarang. Ahli mengatakan begini, memang kalau kita bicara tentang misalnya pembubaran sebuah ormas, harus jelas alasannya apa. Ormas tersebut dibubarkan. Mungkin karena ahli tidak melihat atau membaca persis SK tersebut, aku sudah baca berkali-kali. Ya, ahli tidak menemukan alasan nanti bahwa organisasi tersebut kemudian harus dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyampaikan pemberian sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana. Hal itu disampaikan oleh Refli ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Mei 2021. Awalnya Habib Rizik Syihab sebagai terdakwa bertanya kepada Refli mengenai soal pemidanaan seorang dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, padahal sudah dikenakan sanksi denda administratif. Refli pun kemudian memberikan jawabannya. Ia menjelaskan, pertama, dalam pelanggaran pidana ada 2 prinsip hukum, yakni mala insi dan mala prohibita. Ia mengatakan pelanggaran pidana yang masuk prinsip mala insi tersebut saja masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum.
Tetapi kalau sanksi, misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya, ya maka kita bicara untuk apalagi kita sanksi pidana untuk kasus itu, ujar Refli dalam persidangan. Refli menyampaikan hukum bukan dipakai untuk balas dendam. Menurutnya, hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restoratif justice. Misalnya dalam soal prokes, kalau semua pelanggaran prokes yang malah in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut, tutur Refli. Kan tidak mungkin itu tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum itu tertib sosial. Kalau manusianya sudah tertib, sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Lanjutnya, Refli mengatakan dalam pemberatan hukum pidana maka harus dibuktikan setidak-tidaknya ada dua alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan. Namun menurut Refli hal itu sulit dibuktikan. Nah, kalau dari sana saja susah kita harus membuktikannya, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih tidak penting lagi, ujar dia. Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik Syihab telah didakwa melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizik didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, 13 November 2020 lalu. Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa semua hal buruk tidak akan lama bisa disimpan, pasti akan terungkap di kemudian hari meskipun pintar menyimpan rahasia buruk tersebut. Maka dari itu berbuatlah baik dan jujur, jangan mencoba-coba menyimpan hal buruk sebab akan terungkap juga di kemudian hari. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.